bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Manisa. Saya dari Program Studi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2302010012. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya secara komprehensif. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari perusahaan JNE Express. Langsung saja nih. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan JNE Express tersebut. Langsung saja nih. Yang pertama itu ada proses bisnis JNE Express, yang saya akan menjelaskan apa sih itu JNE Express. Jadi di sini JNE Express itu adalah perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nih saat belanja online. Lalu, proses bisnis JNE dimulai sejak pelanggan menyerahkan paket sampai paket tersebut diterima oleh orang yang dituju. Yang pertama nih, pelanggan datang ke kantor atau ke agen JNE untuk mengirim barang. Lalu, petugas JNE akan menimbang paket ataupun mengecek ukuran dan jenis barang, lalu menanyakan alamat pengirim dan penerima. Lalu setelah itu petugas membantu memilih jenis layanan pengiriman. Misalnya nih, pengiriman biasa atau cepat. Jika semua data sudah benar, pelanggan membayar biaya kirim dan menerima resi sebagai bukti pengiriman. Lalu yang kedua, itu ada paket yang dikumpulkan dan disortir. Jadi, paket-paket dari berbagai pelanggan itu akan dikumpulkan di gudang JNE dan dipisahkan berdasarkan daerah tujuan. Jadi, setiap paket yang diberikan barcode supaya mudah dilacak lewat sistem. Proses ini penting agar paket tidak salah kirim dan bisa sampai tepat waktu. Lalu yang ketiga, paket dikirim ke kota atau daerah tujuan. Setelah disortir, paket dikirim menggunakan kendaraan darat, laut, atau pesawat, tergantung jarak dan jenis layanan. Selama proses pengiriman, status paket akan terus diperbarui dan bisa dicek oleh pelanggan melalui website ataupun aplikasi JNE. Lalu yang keempat itu ada paket diantar ke alamat penerima. Maksudnya itu setelah sampai di kantor JNE tujuan, paket akan dibawa oleh kurir ke alamat penerima. Kurir menyerahkan paket langsung kepada penerima dan memastikan barang diterima dengan baik. Setelah itu, status pengiriman di sistem akan berubah nih menjadi terkirim. Lalu proses yang terakhir itu ada layanan setelah pengiriman. Jika terjadi masalah seperti keterlambatan atau rusak atau paket rusak, pelanggan bisa mengajukan komplain nih atau klaim sesuai aturan yang berlaku. Kemudian layanan ini juga bertujuan nih agar pelanggan tetap merasa aman dan puas menggunakan jasa JNE. Lalu secara keseluruhan, proses bisnis JNE fokus pada kemudahan, kecepatan, dan keamanan pengiriman agar barang pelanggan bisa mengirim dan menerima paket dengan nyaman. Lalu, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2, yang dimana itu ada penerapan tata kelola dan manajemen resiko pada JNE Express. Jadi, di sini agar JNE Express bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik serta manajemen risiko. Nah, tata kelola yang baik itu artinya perusahaan
perusahaan dijalankan dengan aturan yang jelas, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, manajemen risiko digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang bisa merugikan perusahaan atau pelanggan. Nah, hal pertama itu yang harus dilakukan di JNE itu adalah membagi tugas karyawan dengan jelas, ataupun setiap orang bisa memulai dari petugas loket, bagian gudang, hingga kurir, harus tahu tuh apa tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian dengan begitu resiko kesalahan seperti salah mencatat alamat ataupun paket tertukar atau juga keterlambatan pengiriman bisa dikurangi. Selain itu perlu adanya pengawasan nih dari atasan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai aturan. JNE juga perlu bersikap terbuka kepada pelanggan. Contohnya, pelanggan harus bisa melacak paket mereka melalui sistem tracking atau juga bisa disebut jika terjadi keterlambatan atau kendala pengiriman, JNE sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan jujur. Hal ini bisa mengurangi komplain dan membuat pelanggan lebih percaya pada perusahaan. Lalu, dalam hal manajemen risikonya itu, JNE harus mengantisipasi risiko yang sering terjadi seperti paket hilang, paket rusak, atau pengiriman yang terlambat untuk mengurangi risiko tersebut. Lalu JNE perlu memiliki aturan kerja nih yang jelas ataupun memberikan pelatihan kepada karyawan dan menggunakan teknologi seperti barcode untuk setiap paket. Jadi selain itu keamanan juga perlu diperhatikan. JNE juga harus menjaga keamanan gudang, kendaraan pengiriman, dan data pelanggan agar tidak terjadi pencurian atau penyalahgunaan data. Jadi, pengendalian internal yang baik dapat membantu mencegah kecurangan di dalam perusahaan dengan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang tepat. Jadi nih, JNE Express juga dapat bekerja lebih rapi, mengurangi kesalahan, dan juga menjaga kepercayaan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga nih. Jadi di sini soal ketiga itu membahas tentang risiko fraud dan pengendalian internal di JNE Express. Nah, jadi sini sebelumnya saya akan menjelaskan JNE Express itu adalah perusahaan jasa pengiriman barang yang setiap hari berhubungan dengan uang, paket, dan data pelanggan. Nah, karena itu adanya risiko terjadinya fraud ataupun kecurangan jika tidak diawasi dengan baik. Jadi, sedikit nih penjelasan tentang fraud adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan pribadi dan bisa merugikan perusahaan maupun pelanggan. Nah, jadi di sini resiko fraud dari yang paling mungkin terjadi nih di JNE Express itu adalah kecurangan uang, ataupun contohnya petugas loket menerima uang dari pelanggan tetapi tidak menyetorkan seluruhnya ke perusahaan. Jadi risikonya itu adalah memanipulasi data seperti mengubah berat paket agar biaya kirim lebih murah atau menghapus transaksi tertentu di sistem. Nah, selain itu ada juga nih risiko paket hilang ataupun dicuri, baik saat disimpan di gudang maupun saat dibawa oleh kurir. Jadi, risiko lainnya itu adalah penyalahgunaan data pelanggan, misalnya menggunakan nomor telepon ataupun alamat untuk kepentingan pribadi agar risiko fraud tersebut bisa dikurangi.
Jadi, JNE perlu menerapkan pengendalian internal yang baik. Nah, selanjutnya itu agar resiko fraud tersebut bisa dikurangi, JNE perlu menerapkan pengendalian internal yang baik. Yang pertama itu ada pengendalian pembagian tugas. Pengendalian pertama itu ada pembagian tugas yang jelas. Jadi di sini petugas yang menerima paket dan uang sebaiknya berbeda dengan petugas yang mencatat transaksi atau menyimpan uang. Dengan cara ini mungkin ya peluang untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Nah, lalu pengendalian yang kedua itu ada menggunakan sistem komputer dengan baik. Jadi di sini semua transaksi itu harus langsung dimasukkan ke sistem dan tidak boleh dicatat manual. Jadi kayak setiap paket itu harus memiliki resi dan barcode yang tidak bisa diubah sembarangan. Nah, selanjutnya itu akses ke sistem juga harus dibatasi sesuai jabatan karyawan. Selanjutnya itu juga perlu sih ada pengawasan rutin dari atasannya. Lalu atasannya itu harus rutin mengecek laporan keuangan, jumlah paket, dan data di sistem. Jika ada perbedaan ataupun kejanggalan mungkin harus segera diperiksa ataupun harus turun tangan gitu kan. Selain itu, JNE juga harus memiliki aturan dan sanksi yang tegas. Untuk karyawan perlu tahu bahwa kecurangan akan diberikan hukuman yang setimpal mungkin ya. Lalu perusahaan juga perlu menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab kepada seluruh karyawan. Nah, jadi di sini pengendalian internal yang sederhana namun berjalan dengan baik. JNE Express dapat mengurangi resiko fraud, menjaga kepercayaan pelanggan, dan menjalankan usahanya dengan aman. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang keempat nih, yaitu rencana audit internal di JNE Express. Jadi di sini, jika saya diminta melakukan audit internal di JNE Express, tujuan yang paling utama saya itu adalah untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan baik, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Audit internal juga bertujuan untuk menemukan masalah sejak awal dan memberi saran agar pekerjaan di JNE bisa berjalan lebih rapi dan aman. Nah, langkah yang pertama yang saya akan lakukan itu adalah memahami cara kerja JNE. Selanjutnya itu saya akan melihat nih dan mempelajari alur pengiriman paket, mulai dari pelanggan datang ke loket, paket dicatat dan ditimbang, serta disimpan di gudang, ataupun juga dikirim ke kota tujuan, sampai akhirnya diantar ke penerima. Lalu, saya juga akan mempelajari aturan kerja dan tugas masing-masing karyawan, agar tahu nih siapa bertanggung jawab di setiap bagian. Lalu, langkah kedua yang saya akan lakukan itu adalah mencari tahu resiko yang mungkin terjadi. Resiko yang sering muncul di JNE antara lain adalah kesalahan pencatatan data, uang pembayaran yang tidak disetorkan, paket hilang atau rusak, serta keterlambatan pengiriman. Dari resiko tersebut, saya akan menemukan nih bagian mana yang paling rawan, seperti bagian loket, gudang, dan kurir. Langkah ketiga yang akan saya lakukan itu adalah menyusun rencana pemeriksaan. Lalu saya akan menentukan nih apa saja yang perlu diperiksa, misalnya bukti pembayaran, laporan transaksi harian, dan data pengiriman di sistem, dan juga kondisi paket di gudang. Selain itu, saya juga akan melakukan nih tanggung jawab yang singkat dengan karyawan untuk memastikan apakah pekerjaan sudah dilakukan sesuai prosedur.
Lalu nih, langkah keempat itu yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Saya akan mengecek kesesuaian antara data di sistem dengan kondisi yang nyata. Contohnya nih, mencocokkan jumlah paket di gudang dengan data di komputer, serta mencocokkan uang yang diterima dengan laporan transaksi. Lalu, jika ada perbedaan atau hal yang tidak wajar, saya akan mencatat nih sebagai temuan audit. Lalu langkah yang terakhir itu saya akan membuat hasil laporan audit. Lalu laporan ini berisi hasil pemeriksaan, masalah yang ditemukan, ataupun serta saran perbaikan. Tujuannya itu untuk menyalahkan karyawan ataupun tetapi untuk membantu perusahaan memperbaiki cara kerja agar lebih aman dan tertib. Dengan audit internal yang sederhana dan terencana, JNE Express dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, baik, mungkin sekian dari video presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.